Rukos 17 kamar, 3 lantai, 325 meter persegi dengan budget 4,3 juta per meter di tahun 2024. Ayo kita cek. Nah, jadi ini dia ya muka depannya, fasad depan bisa dilihat bangunannya itu 3 lantai. Dilihat di sini di depan kelihatan ada balkon ya. Balkon di lantai 2 dan 3. Lalu kita lihat di bagian bawah sini kita udah buat ada gerbangnya. Gerbang menggunakan besi hollow dengan finishing dengan GRC plank, dan juga ini dindingnya kita finish menggunakan tali air ya. Sisi kanan ini ya, kalau yang sisi kiri ini kita finish menggunakan pasangan roster. Nah, untuk yang penasaran dalamnya kayak gimana, ayo kita masuk. Ini kita udah ada di dalam ya. Ini ada area carport bisa dilihat. Jadi carport ini sudah didesain supaya bisa mengakomodir seluruh kendaraan bermotor orang-orang yang tinggal di kos ini. Jadi di sini udah diperhitungkan lah untuk carportnya lumayan besar. Lalu bisa lihat di sini ini area koridor ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada keluarga orang yang menginap di sini atau menyewa di sini bisa menunggu di sini ya, ada ruang tunggunya. Bisa lihat kamar-kamarnya di sini didesain membentuk seperti huruf V karena pada saat perencanaan kita tuh udah pelajari lahannya berbentuk yang tidak simetris. Dia bentuknya trapesium, tapi dengan perencanaan yang matang kita bisa bangun bangunan ini seefektif mungkin untuk tata letak ruangan-ruangannya. Ayo kita ke dalam lagi. Nah, sini kita lihat koridornya udah cukup untuk sirkulasi orang-orang yang tinggal di kamar-kamar ini. Bisa dilihat ya di sisi kanan kiri. Lalu di tengah sini ada tangga yang sangat mudah diakses untuk umum. Nah, kalau misalnya dilihat secara detail, ini handrailnya menggunakan kayu ya. Menggunakan kayu di sini, handrail kayu. Jadi bukan hanya sekedar besi hollow yang di finish cat, tapi pegangannya juga menggunakan kayu sehingga ketika digenggam ini sangat nyaman. Nah, ini bagus sekali nih, kita lihat ke atas. Ini kita sudah berada di lantai 2 yang kurang lebih bentuknya tipikal mirip seperti yang tadi ada di lantai 1 ya. Jadi kamar tetap ada di sisi kanan kiri di lantai 2 ini. Tiap-tiap kamar itu bisa dilihat ada sirkulasinya bagus banget. Ada jendela-jendelanya di sisi depan. Juga nanti mungkin kalau kita cek ke dalam, dia ada jendela yang menghadap keluar sehingga sirkulasinya benar-benar diperhitungkan. Oke, lanjut di sini bisa dilihat ya, ini terang cahayanya bagus karena memang coba kita lihat ke atas ya. Di atas tuh ada skylight di mana kita menggunakan atap transparan. Nah, bisa lihat di atas ya, ini bagus banget. Jadi nggak gelap kelihatannya, karena di sini kita menggunakan atap spandek bening ya, spandek bening yang memang sengaja dikhususkan untuk si sirkulasi cahaya ini. Nah, sehingga area ini terang bisa masuk sampai ke bawah di void tangga ini yang tadi kita udah lihat ya. Handrailnya juga sama, ini menggunakan handrail kayu, bisa dilihat ini. Nah, di lantai 3 ini dikhususkan untuk beberapa kamar saja. Jadi di sini ada kamar ini ya, nomor 17 nih, kamar terakhir. Lalu di sini ada kamar lagi nomor 16, dan juga ini sebenarnya di sisi kanan kiri masih untuk keperluan publik ya. Jadi ada ruang servis di sini. Ini buat cuci jemur. Di sini diperuntukkan untuk seluruh penghuni rukos, di mana memang di sini untuk cuci dan jemur ya. Ini coba kita lihat ke dalam. Ke dalam, keluar maksudnya. Nah, ini ada seluruh AC. Outdoornya tuh disimpan di sini semua. Tapi aksesnya sangat mudah, sehingga kalau misalnya nanti ada maintenance seperti pembersihan outdoor AC itu sangat mudah untuk diakses. Nah, atapnya juga kelihatan di sini. Jadi bagus banget lah, ini dirancangnya sedemikian rupa sehingga sangat efektif dari segi tata ruang juga sirkulasinya.
gitu. Nah ini mungkin kita lanjut masuk lagi ke dalam. Kita lihat ke area balkon. Jadi ini tadi balkonnya ya, yang tadi kita lihat dari bawah, dari lantai 1 itu langsung view-nya ke bawah, ke jalan ya, area jalan. Sehingga ini bagus banget lah ininya, desainnya memang udah dirancang dari awal sedemikian rupa. Nah kira-kira penasaran nggak kayak gimana sih dalam kamarnya? Coba kita cek ya, satu sampel aja. Ayo. Nah ini coba kita lihat kamarnya ya, sampel, karena kebetulan nih baru dibuka aja, belum dibuka malah ini udah langsung laku semua. Langsung keisi semua nih, semua kamar. Nah tadi yang mana kamar yang ini ya? Nah ini kita lihat satu kamar ya. Nah ini oke, jadi dari depan dulu ya. Kalau misalnya dilihat nih, kalau lebih detail ya, ini kamar-kamar tuh udah dibuat 1 meteran per satu kamar, jadi nggak terganggu ya sama yang lain, masing-masing jadinya tanggung jawabnya. Nah kita lihat di sini ke dalam. Nah ini kamarnya ya, bisa dilihat udah di furnish di sini, jadi udah ada tempat tidur, udah ada lemari ya, juga meja belajar di sini. Juga di sini udah terpasang AC. Nah jadi di tiap-tiap kamar ini kurang lebih bentuknya tipikal kayak gini, sama, dimana tiap kamar itu ada sirkulasi yang bagus. Jadi jendela ada di depan, juga ada di belakang yang langsung menghadap keluar ya. Lalu kita lihat di sini ada kamar mandi. Nah kamar mandinya juga dipasang roster supaya tetap ada sirkulasi udara yang baik. Sudah menggunakan kloset duduk dan juga disediakan hand shower di sini. Gitu. Nah ini udah nyaman banget untuk kos yang dihargai cukup murah per bulannya untuk sewa gitu. Jadi ini udah sangat nyaman banget lah, dan lokasinya juga sangat strategis, di mana ini dekat dengan kampus IPB Bogor gitu. Nah ini kita sekarang sudah berdiri di samping pengawasnya langsung ya, pengawas project Rukos 17 kamar ini. Kira-kira gimana nih Mas Kevin? Pembangunan Rukos ini pas dari nol ya sampai dengan jadi kayak gini tuh gimana perasaannya, pengalamannya? Iya, oke. Tentunya ada tantangan ya Mas ya dalam proses pembangunan rumah kos ini. Juga tentunya faktor teknis dan non teknis gitu yang terjadi. Tapi di balik itu semua kita tetap punya tujuan gitu, bahwa rumah kos ini harus diselesaikan pertama dengan kualitas yang baik dan tentunya waktu yang bisa sesuai dengan target perencanaan. Nah, alhamdulillah dengan segala faktor non teknis dan teknis yang menjadi kendala, proses pembangunan ini dapat tetap berjalan dengan lancar. Harapannya sih untuk pemilik kosnya dapat senang dengan hasil yang didapat, kemudian juga semoga kos-kosannya, kamar kosnya dapat terisi full semua, sehingga nantinya tujuan dari pembangunan ini kan sebagai bisnis dapat jalan dengan baik dan lancar ke depannya. Dan juga semoga barokah untuk Pak Irwan sebagai owner dari kos ini gitu paling. Udah ya. Cukup. Nah itu dia tadi sedikit banyak sih cerita dari Mas Kevin, di mana bangunan ini dari nol dibangun sampai dengan jadi. Jadi seperti itu aja. Nah itu dia tadi review singkat Rukos 17 kamar yang fasilitasnya sangat lengkap. Udah ada wifi, lalu ada CCTV dan juga KWH meter per kamar. Buat kamu yang mau investasi seperti Rukos ini, kamu bisa langsung konsultasi ke Bestari Property, juga Dekons Building. Dekons Building, dari sketsa menjadi nyata.